Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dengan NIM B1B121208 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemaritiman dengan judul Kaya Potensi Miskin Regulasi. Aspek-aspek hukum di operasi di laut, terdapat 3 aspek hukum utama yang perlu diperhatikan, yaitu hukum laut, hukum konservasi keanekaragaman hayati, dan hak kekayaan intelektual. 1. Hukum laut. Berbagai kegiatan di wilayah laut, termasuk pemanfaatannya, saat ini telah diatur berdasarkan hukum laut atau KO, yang merupakan hasil konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang disepakati oleh masyarakat internasional pada tanggal 10 Desember tahun 1982. KO dianggap sebagai konstitusi bagi laut dan saat ini telah diklarifikasi oleh 167 negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan KHL tahun 1982, kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah laut dilaksanakan berdasarkan pembagian zona maritim yang terdiri dari laut teritorial, perairan pedalaman, perairan pulauan, masona, tambahan zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen laut lepas, dan dasar laut dalam. KHL tahun 1982 tidak mengatur secara spesifik tentang birokrasi di laut. Hal ini dapat dipahami mengingat pada masa perundingan konferensi yang berlangsung di era 1970 sampai tahun 1980-an. Bioteknologi kelautan belum berkembang seperti saat ini. Terlepas dari relevansi tersebut, konvensi ini masih belum dapat menjangkau beberapa permasalahan penting. Salah satunya adalah birokrasi dilaksanakan di luar wilayah yurisdiksi nasional, terutama di dasar laut dalam. 2. Hukum konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati diatur berdasarkan konservasi PBB tentang keanekaragaman hayati yang disepakati pada tahun 1992. Pertahanan memiliki 3 tujuan penting, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, memanfaatkan berbagai keanekaragaman hayati dan komponennya yang dilakukan secara berkelanjutan, serta membagi keuntungan secara adil. Materi yang ketiga yaitu hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak kekayaan intelektual mencakup antara lain hak cipta untuk karya-karya seni dan sastra, merek dagang, paten untuk penemuan atau bidang teknologi dan rahasia dagang. Penemuan atau invensi di bidang teknologi dapat dilindungi melalui reaksi 4N apabila memenuhi 3 syarat mendasar, yaitu: yang pertama baru, kedua tidak dapat diduga sebelumnya, ketiga serta diaplikasikan dalam industri. Materi selanjutnya yaitu kondisi regulasi biospek di laut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, permohonan izin untuk penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh pihak asing diajukan secara tertulis kepada Menteri yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan hal pemerintah dalam bidang industri, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan. Dalam Pasal 5, pemberian izin dari Menteri akan dilakukan berdasarkan hasil pengertian yang menjadi pertimbangan, yaitu pertahanan keamanan, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sosial budaya. Terdapat dalam Pasal 2 dan 4 penelitian dan pengembangan diri, diserahkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun diperpanjang maksimal 2 kali Pasal 11 dan 12.